Halo anak-anak kerajaan Allah yang Bapa sayangi. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan bahagia. Kita bahagia bukan ditentukan keadaan luar, karena yang membuat kita bersukacita adalah kasih Kristus memenuhi hati anak-anak dalam kerajaan Allah. Setuju, benar sekali. Hari ini kita akan melanjutkan renungan tentang bagaimana Allah memelihara kedudukan raja, justru di tengah-tengah umatnya yang suka melawan Dia. Namun Tuhan tetap beranugerah. Kenapa ya? Kita gak mau sotoy mencari jawaban di luar Alkitab. Mari kita perhatikan. Adik-adik, kita sudah sampai di 2 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan 18. Sebelumnya, mari kita berdoa agar kita boleh belajar dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan terus beri kami waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Kembali kami mohon berkat-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah belajar bahwa Daud meletakkan bom waktu ketika menerima Absalom tanpa melihat apakah Absalom benar-benar sudah bertobat atau belum. Dan cerita kali ini kita akan melihat pil pahit yang benar-benar harus ditelan oleh Daud ketika dia melakukan semua itu. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama-sama adik-adik. Absalom itu mempersiapkan diri untuk menjadi seorang raja mengkudeta ayahnya. Nah, setelah dia mendapatkan pengampunan oleh Daud dan dia bisa tinggal di Yerusalem, maka dia menggunakan ketampanannya, dia menggunakan kegagahannya, dan dia memoles dirinya untuk menjadi seorang yang manis dan ramah. Kemudian dia berdiri di pintu gerbang jalan-jalan tempat-tempat strategis di mana orang-orang Israel menuju kepada istana raja untuk menghadap Raja Daud. Mengapa Absalom berdiri di tempat-tempat itu adik-adik? Nah, kalau ada orang-orang Israel mau menghadap raja, mengadukan permasalahannya, perkara mereka, maka Absalom memanggil mereka. Saudara ini dari mana? Oh, saya dari suku ini, tuanku. Loh, mengapa kamu kok mau menghadap raja? Karena saya mempunyai permasalahan, tuanku. Nah, biasanya orang itu kemudian bercerita, begini, begitu, begini, begitu. Absalom akan mengatakan begini kepada orang ini. Sebenarnya masalahmu itu baik, kamu benar sebenarnya. Tapi lihat, raja tidak peduli sama kamu. Kenapa? Karena itu dianggap masalah sepele. Seandainya saja ya aku ini diangkat untuk menjadi raja atas Israel, tentu akan memperhatikan perkaramu itu, permasalahanmu itu. Nah, merasa mendapatkan dukungan dan kelegaan. Orang ini senang, kemudian dia mau bersujud menyembah kepada Absalom. Tapi Absalom kemudian mengatakan, tidak, jangan menyembah seperti itu, jangan bersujud seperti itu. Nah, adik-adik, seperti itulah yang terus Absalom lakukan untuk merebut hati orang-orang Israel, adik-adik. Kira-kira berapa lama Absalom ini melakukan modusnya seperti ini adik-adik? Selama 4 tahun. Nah, kemudian dia juga mengevaluasi, kira-kira langkah-langkah itu berhasil atau tidak ya? Ternyata setelah dia evaluasi, berhasil loh. Sebagian besar rakyat Israel condong hatinya kepada Absalom. Dengan sikap yang baik, dengan tubuh yang gagah, dengan wajah yang tampan, dengan mulut yang manis, Absalom berhasil
menggeser hati orang-orang Israel, tidak lagi berpaut kepada Daud, seorang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Hanya sebagian kecil saja orang-orang Israel yang menyadari, yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Absalom hanya kepura-puraan belaka. Nah, setelah dia yakin bahwa sebagian besar orang Israel itu mendukung dia untuk menjadi raja, maka kemudian dia bertindak. Dia mau pergi ke Hebron untuk mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas Israel. Tetapi Absalom tetap harus menghadap Raja Daud. Apa alasannya dia pergi ke Hebron? Nah, dia mengatakan begini adik-adik. Tuanku Raja, izinkan hamba pergi ke Hebron. Untuk apa Absalom? Karena ketika hamba di pembuangan, hamba telah bernazar kepada Tuhan bahwa hamba akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di Hebron kalau hamba bisa pulang kembali ke Yerusalem. Dan sekarang hamba sudah ada di Yerusalem. Izinkan hamba pergi ke Hebron untuk menggenapi nazar saya. Pergilah. Nah, adik-adik, Absalom menggunakan dalih untuk beribadah kepada Tuhan, padahal dia mau mengangkat dirinya menjadi seorang raja di Hebron. Ketika dia berjalan, dia mengajak 200 orang bersama dengan dia, di mana 200 orang ini dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Absalom di sana. Di samping itu, Absalom juga mengutus orang-orang untuk pergi ke seluruh wilayah orang-orang Israel. Nanti ketika mereka mendengar bunyi trompet ditiup oleh Absalom di Hebron, mereka harus berteriak, Absalom raja di Hebron. Tapi ternyata adik-adik juga ada loh orang kepercayaan Daud, penasihatnya Daud yang ikut bersama dengan Absalom. Namanya Ahitofel. Jadi mereka menyusun sedemikian rapi pemberontakan itu dan akhirnya bisa berjalan dengan baik. Akhirnya Absalom menjadi raja di Hebron. Tidak berselang lama Daud akhirnya mendengar bahwa anaknya telah memberontak kepadanya dan menjadi raja di Hebron. Itulah mengapa kemudian Daud harus meninggalkan Yerusalem. Sebagai seorang ahli perang, tentu Daud mengerti dengan betul bahwa kalau dia bertahan di Yerusalem, rakyat yang tidak mengerti apa-apa bisa menjadi korban dari Absalom. Mereka bisa dihabisi oleh Absalom. Daud tidak mau. Maka Daud pergi meninggalkan Yerusalem bersama dengan seluruh isi rumahnya dan prajurit-prajuritnya, 600 orang yang masih setia kepada Daud. Bagaimana dengan istananya? Daud meninggalkan 10 orang gundik untuk menjaga istananya. Ketika Daud melewati pintu gerbang dari Yerusalem, hatinya sangat sedih adik-adik. Mengapa? Karena dia ditolak oleh bangsanya sendiri, bahkan oleh anaknya sendiri. Tetapi ada sebuah kesedihan yang sangat dalam, yaitu bahwa sebagai orang yang telah diurapi Tuhan, dia ditolak oleh orangnya, oleh umatnya sendiri. Apakah Daud marah? Tidak adik-adik. Daud menyadari dengan betul inilah hukuman yang Tuhan timpakan kepada dia karena Daud pernah tidak setia kepada Tuhan. Justru oleh anugerah Tuhan Daud dikuatkan sehingga dia bisa melihat dengan jelas dosanya. Makanya dia tidak marah kepada Tuhan. Justru dia kasihan kepada orang-orang Israel. Mengapa? Karena dengan menolak Daud berarti sebenarnya mereka menolak Tuhan yang telah mengurapi Daud. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar. Yang pertama adalah jangan sampai kita kena bujuk rayu orang yang mulutnya manis, yang penampilannya bagus, tetapi mengarahkan kita untuk menjauh daripada Tuhan. Atau jangan juga kita menggunakan setiap talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat orang menjauh daripada Tuhan. Adik-adik, kita
harus setia menerus kepada Tuhan. Mungkin juga akan begitu banyak ajaran-ajaran yang akan menyimpang, yang membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Hati-hati, Tuhan Yesus yang telah diurapi untuk menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat, menjadi Raja dalam hidup kita. Kita harus setia kepada Dia. Nah, Absalom yang memberontak dan menolak Daud, yang berarti menolak Tuhan, akan menerima hukumannya. Seperti apakah itu? Kita akan lihat di dalam perjalanan kita berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami bertekun setia mengikut Tuhan Yesus, walaupun ada begitu banyak orang yang berusaha meyakinkan kami bahwa kami harus bergeser iman kami dari Tuhan. Kami harus menyangkal Tuhan. Namun juga kiranya Engkau menolong kami menggunakan setiap bakat dan talenta kami untuk menjadi saksi, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat BDKA, hari ini kita diberitahu bagaimana Daud bersyukur. Sebab dalam hukuman Tuhan ini, Daud justru dapat melihat dosanya secara jelas. Memang anugerah Allah sendirilah yang menopang imannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Selanjutnya Daud menjadi sedih bukan karena penolakan rakyat terhadap dirinya. Karena bagi Daud itu enggak penting. Karena yang paling berbahaya penolakan terhadap raja segala raja yang mengurapi dia. Untuk besok teman-teman mempersiapkan diri dengan membaca dari 2 Samuel 15 ayat 19 sampai 16 ayat 14. Salam dan sampai jumpa.